Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuramadeni dengan NRP 2043231002 dari Statistika Bisnis. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan HTML yang diekstrak dengan CSS. Itu penggunaan form registrasi, di mana di sini itu pada baris pertama mengindikasi di mana HTML telah dimulai. Kemudian pada bagian head itu biasanya berisi tentang judul halaman, kemudian style CSS yang digunakan pada halaman website tersebut. Nah, sudah membahas mengenai style CSS. Jadi style CSS itu merupakan elemen yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman web. Biasanya berisi tentang warna latar belakang, terus warna teks, jenis font, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke dalam bagian body HTML. Di sini body itu berfungsi untuk memuat elemen apa yang akan ditampilkan kepada pengguna. Di sini pada baris pertama terdapat div dengan ID main content. Div sendiri itu tidak memiliki arti khusus. Div hanya sebagai wadah untuk menyimpan elemen HTML yang dibutuhkan. Kemudian main content di sini dimaksudkan adalah konten utama dalam website ini, dimana ini ada div dengan kelas form box, div dengan kelas form title. Nah, judul dari HTML ini adalah concept registration form. Ini bebas kita ingin mengisi apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian elemen formulir Selanjutnya ada div dengan kelas form box, itu berfungsi untuk berisi tentang formulir pendaftaran konser tersebut. Kemudian form title itu berfungsi untuk judul dari formulir pendaftarannya sendiri. Selanjutnya ada elemen konten. Kemudian ada elemen formulir. Di sini ada elemen input, dapat dilihat itu tuh berfungsi untuk
memasukkan atribut di sini, contohnya type radio, terus nama dengan form radio horizontal yang berfungsi untuk memberikan styling tertentu. Selanjutnya ada elemen select, berfungsi untuk memilih, untuk menyediakan opsi memilih satu atau yang lainnya. Kemudian di sini ada form radio horizontal, itu berfungsi untuk elemen radio yang memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa opsi, lebih dari satu opsi. Kemudian ada input dengan type button, itu berfungsi untuk elemen button untuk mensubmit formulir pada website yang telah dibuat. Dan di sini tuh diberikan kelas form button red, dan terakhir tuh ditutup dengan div dengan kelas separator, berfungsi untuk memisahkan antara elemen-elemen yang ada di dalam formulir. Nah, jika di running, maka hasilnya akan seperti. Saya rasa penjelasan pada pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ramadhani dengan NRP 20432310 dari Departemen Statistika Bisnis Angkatan 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan HTML dengan mengekstrak pada CSS untuk penugasan layout gambar. Langsung share screen. Baik, langsung saja. Di sini sudah terlihat. Yang pertama, baris pertama ini menandakan bahwa dokumen HTML menggunakan bahasa Inggris, dan dokumen HTML telah dimulai proses pengkodingannya. Kemudian lanjut ke bagian head. Bagian itu berisi tentang informasi yang diperlukan seperti judul halaman, kemudian di sini terdapat style CSS yang digunakan pada halaman website ini. Nah, membahas tentang style CSS di sini itu untuk mendefinisikan CSS yang akan diterapkan pada elemen-elemen dalam halaman. Yang pertama contohnya itu main container. Nah, untuk mengatur lebar halaman, di sini tuh marginnya auto ya. Kemudian headernya untuk mengatur warna latar belakang pada header. Di sini background colornya light gray. Kemudian lanjut ke menu. Di sini mengatur tata letak dan tampilan menu navigasi.
Di menu ini nanti akan ada item seperti home, data, galeri, enable, dan about. Kemudian lanjut di sini ada menu ul dan menu ul atau li. Di sini berguna untuk mendefinisikan tampilan daftar menu dengan menghapus margin dan padding bawaan serta menentukan tampilan saat item di hover. Lanjut, di sini ada elemen main content, itu untuk mengatur tata letak dan tampilan konten utama. Kemudian lanjut ke footer. Di sini berfungsi untuk mengatur ukuran dan warna latar belakang untuk footer sendiri. Dan yang terakhir ada separator, berfungsi untuk mengatur elemen untuk membersihkan kedua sisi float-nya. Clear float keduanya gitu. Kemudian masuk ke body. Body berisi tentang konten utama yang akan ditampilkan pada halaman website itu sendiri. Kemudian di sini pertama-tama ada elemen utama yaitu div dengan ID main container, yang di dalamnya ada div dengan ID header. Itu bagian header yang berisi teks header itu sendiri. Ini berisi teks header itu sendiri. Kemudian yang kedua ada div dengan ID menu. Di sini berfungsi untuk bagian menu navigasi dengan daftar item. Ada div ID main content yang berisi teks konten. Terus ada elemen untuk membersihkan float juga sama seperti tadi, yaitu ini div dengan kelas separator dan ditutup dengan div dengan ID footer yang berisi teks footer itu sendiri. Dan selesai. Untuk tampilan pada halaman website akan saya tampilkan berupa screenshotan berikut ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan bagian layout dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.